Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam tak juga ini redup-redup, mengikuti kayaknya peredaran cuaca ya. Atau mungkin terlalu banyak buka tak juga tadi kayaknya ya. Baik, saya tes coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang hanya bisa mendengarkan suara saya, anggaplah ini adalah TV yang ada suara tidak ada layar ya, baik. Tidak ada gambar, baik ya. Alhamdulillah di malam yang ke 26 ini kita dipertemukan di masjid yang masih ramai jamaahnya dan masih bersemangat jamaahnya semuanya ya. Suatu hal yang perlu dipertahankan dan selalu perlu untuk ditingkatkan dalam hidup ini. Kenapa seorang muslim itu senantiasa dianjurkan untuk bersyukur bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibunya tidak ceramah sendiri di belakang ya. Karena sebagian masjid juga ketika saya ceramah belum pak ceramah ibu-ibunya di belakang. Tapi di sini saya rasa tidak ada aja karena tidak kelihatan. Ya, baik. Kenapa kita dianjurkan senantiasa bersyukur? Karena tentu nikmat kesehatan yang Allah berikan itu lebih banyak dibanding nikmat sakit ataupun rasa sakit yang kadang-kadang kita rasakan dalam hidup ini. Lebih banyak kebahagiaan yang kita rasakan dibanding kadang-kadang kesedihan yang timbul atau muncul sekali-sekali dalam hidup kita ya. Lebih banyak rasa kesenangan yang kita nikmati bersama dengan istri, anak-anak dan keluarga, orang tua, sahabat dibanding kadang-kadang masalah yang sekali-sekali dan muncul di dalam hidup ini. Oleh karenanya dalam hidup ini bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam kehidupan orang Islam itu ada dua hal yang senantiasa dia cari memang. Yang pertama adalah bagaimana agar ia senantiasa merasakan ketenangan, dan yang kedua agar ia senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Kedua hal itu bisa didapatkan kalau kita pandai mensyukuri apa yang Allah telah titipkan dan anugerahkan dalam hidup kita ini. Semakin pandai seseorang bersyukur, semakin ia merasakan ketenangan dan kedamaian itu. Seorang istri pandai bersyukur dan senantiasa bersyukur dengan apa yang dihasilkan oleh suaminya. Seorang suami juga senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan dalam usaha kesehariannya juga. Tentu konsepnya sama-sama kita telah ketahui. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan taslim tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi yang menjadi suri teladan terbesar dalam kehidupan umat manusia dari dahulu, saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin yang mana ketika beliau menetapkan kebijaksanaan, itu kebijaksanaannya senantiasa memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang senantiasa menjaga ketenangan dan kedamaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah di malam yang ke-26 ini Masjid Al-Kautsar, kalau tidak salah namanya ya begitu ya. Karena pernah juga saya 2 tahun lalu di sini kalau tidak salah. Kita bersyukur karena masih termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam bulan suci Ramadan ini. Banyak orang Pak yang ibu ya bersemangat di awal bulan suci Ramadan, tapi kemudian pada pertengahannya sudah mundur
pada akhir-akhirnya juga sudah mundur. Ya. Tetapi ketika saya berjalan, biasanya pergi ceramah, saya lihat ramai sekali jalan. Ya. Macet kadang-kadang. Saya kadang-kadang berpikir nggak apa-apa lah macet ya. Yang penting iman ini tidak macet. Ya. Kalau iman ini macet Pak, bisa berantakan semuanya. Kadang-kadang yang baik bisa menjadi tidak baik. Kadang-kadang yang ikhlas bisa menjadi mengharapkan pujian manusia gitu. Ramai sekali. Lalu kemudian saya berpikir, ya masjid juga kan perlu untuk diramaikan. Ya. Alhamdulillah, apapun judul ceramah kita pada malam hari ini, yaitu adalah karakter takwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ya. Kalau berislam Pak, insya Allah semuanya kita berislam. Ya. Mulai dari nenek tak, bahkan neneknya nenek tak, itu semuanya adalah Islam. Ya. Tapi Islam itu tidak cukup dengan Islam keturunan. Kita bersyukur karena sudah berislam dengan secara keturunan. Tapi Islam itu juga harus dikuatkan dengan implementasi dan pembuktian. Seperti bapak-bapak ini sekalian yang hadir, senantiasa biasanya menjaga sholatnya, itu adalah pembuktian terhadap nilai-nilai keislaman. Ya. Kalau beriman, insya Allah semuanya kita beriman. Ya. Bukti daripada kehadiran tak, mungkin masih capek habis kerja dalam seharian atau urus sesuatu, ibu-ibu mungkin habis kerja, habis ngurusin buka puasa, ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga. Tapi karena azan Isya berkumandang, mestinya masih mau pengen istirahat. Tapi karena keimanan tuh yang bergerak, walaupun masih capek, walaupun masih lelah, ya datang ke masjid. Itulah yang dimaksudkan Allah dalam Al-Qur'annya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda besar keimanan seseorang itu dalam pembuktiannya kepada Allah ketika azan berkumandang, ada panggilan-panggilan tuh dia luar di jalan, mungkin sementara jalan, pulang dari kerja, sementara azan, sehingga sholat itu bagian daripada keimanan. Siapa yang menggerakkan kita untuk berhenti? Siapa yang menggerakkan kita untuk kemudian lelah habis bekerja seharian, urus sesuatu dalam seharian, habis buka dan habis puasa juga seharian capek, tapi kok masih bisa datang ke masjid? Iman Pak yang menggerakkan itu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau bertakwa, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yang dicari oleh orang-orang yang berpuasa ini, yang menahan haus dan laparnya 1 bulan penuh. Mari kita melihat karakter orang-orang yang bertakwa dalam versi surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menggapai ampunanku, kata Allah, dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin. Yang dicari nih orang-orang yang berpuasa nih. Yang kita bagi laki-laki yang sehat menahan haus dan laparnya 1 bulan penuh. Posisi pertama, 3 menghubungkan kepada antara sesama manusia, 1 menghubungkan kepada Allah. Posisi pertama, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa gemar berinfak. Di saat dia laku dalenya, naik rezekinya, laris mungkin penjualannya, laku mungkin proyeknya bagi para pengusaha, ya baru mungkin keluar THR-nya, baru mungkin terima gaji, oh dia peduli, oh ini Masjid Al-Kautsar lagi semangat-semangatnya nih merenovasi dan membangun nih, saya harus masuk ke ranah situ, saya harus masuk kepada orang-orang yang berinvestasi untuk akhirat saya. Allazina yunfikuna fis-sarra. Kenapa kita dianjurkan berinfak, Pak? Tentu bukan hanya agama Islam, seluruh agama juga menganjurkan untuk berinfak. Bahkan orang yang beragama juga menganjurkan untuk peduli. Orang yang tidak beragama juga menganjurkan untuk peduli kepada sesamanya dan kepada lingkungan sekitarnya. Ya. Tentu bagi orang Islam punya keyakinan bahwa ketika saya berinfak, itu adalah untuk mencari keberkahan dari penghasilan yang saya usahakan ini. Ya. Ketika saya berinfak, maka yang saya cari adalah bagaimana saya tidak hanya sekedar pandai dan kemudian lelah untuk berinvestasi di dunia saya, tapi kemudian saya juga harus pintar untuk berinvestasi untuk akhirat saya. Ketika kemudian seseorang berinfak, maka yakinlah bahwa ia akan mendapatkan ketenangan dan keberkahan daripada apa yang dihasilkannya. Alhamdulillah,
Di masjid kita ini saya rasa tidak usah pakai jauh-jauh berinfak, karena di masjid kita ini saya lihat sementara membangun besar-besar, ya, saatnya kita ini berinfak kepada Masjid Al-Kautsar. Ada orang posisinya yang lebih tinggi lagi, Pak. Kalau kan posisi yang pertama tadi kan di saat dia dalam keadaan lapang tuh gemar berinfak, ada daleknya, naik rezekinya, laris penjualannya. Ada yang posisi yang lebih hebat lagi, yang mana itu? Fid-darra, dalam kehidupan pas-pasan, dalam keadaan sempit, mungkin dalam pandangan orang-orang di sekitarnya hidupnya sangat sederhana, tapi kok gemar sekali untuk peduli dan berinfak ya. Ada memang orang-orang yang begitu di sekitar kita ini. Ada memang orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita, oh, kurang juga hidupnya ini, tapi kok rajin sekali berinfak. Itu tadi yang fid-darra. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia berinfak, dia peduli, dia melihat kekurangan orang lain untuk bagaimana senantiasa menguatkannya, walau mungkin pada hakikatnya istrinya lagi membutuhkan daripada apa yang dia berikan. Walau mungkin pada hakikatnya suaminya lagi butuh, ada urusan sesuatu yang harus diselesaikan. Walau mungkin pada hakikatnya anaknya sementara ingin melanjutkan pendidikan dan kurang untuk pembayarannya. Itu yang dimaksud fid-darra. Kalau dalam bahasa Al-Quran tadi, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia peduli pada orang lain, dia peduli pada lingkungan di sekitarnya, dia peduli pada pembangunan keagamaan, walau mungkin hidupnya dalam keadaan pas-pasan dan mungkin saja dalam keadaan kekurangan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah siapa karakter orang-orang yang bertakwa yang dicari oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah wal kazibinal ghaiz. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, Pak, Ibu ya. Yang senantiasa menaklukkan emosinya. Ya. Kita ini mampu bertahan menahan haus dan lapar dari subuh sampai azan maghrib. Kira-kira apa yang tersirat, Pak, Ibu ya, yang di belakang? Apa yang tersirat itu, Ibu ya, dan Bapak-bapak, ketika kita menahan haus dan lapar itu 1 bulan penuh, itu tersirat pesan juga bahwa kalau kita sanggup untuk menahan haus dan lapar ini, maka kita juga sanggup dan seharusnya harus pintar menaklukkan lidah kita dari menceritakan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Banyak orang yang berpuasa, tapi gosipnya juga tidak berhenti. Banyak orang yang berpuasa, tapi hatinya ini kadang-kadang benci sama orang lain tanpa ada sebabnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al muslimu wan salimal muslimu min lisanihi wa yadi. Muslim yang baik itu, kata Rasul, adalah ketika orang lain terselamatkan daripada apa yang kita ucapkan, gitu. Apa yang kita katakan. Ibu-ibu nih di belakang ya, mudah-mudahan tidak ceramah sendiri, tapi saya lihat tenang gitu ya. Kalau lagi jengkel sama suami, ya, kira-kira apa yang kita katakan itu, ibu-ibu masih mendapatkan, suami kita masih mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan di saat kita dalam keadaan jengkel, marah-marah gitu ya. Bapak-bapak yang kemudian berinteraksi di tempat kerja, di masyarakat luas di sana gitu ya. Di saat mungkin dalam keadaan tidak terkontrol emosi, di saat itu apakah kemudian orang yang kita temani bicara itu, orang yang mendengarkan kalimat-kalimat kita itu masih mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan? Jengkel sama anak, marah sama anak, kira-kira anak kita itu masih enak gitu pendengarannya kira-kira. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas syadidul ladzi yamna'u nafsahu indal ghadab, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamna'u nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat menurut versi Rasulullah nih ya, bukan menurut versi saya. Saya berbicara melalui teori agama, Pak, melalui teori keilmuan ya. Menurut Rasulullah ya, orang yang hebat itu adalah orang yang ketika kemudian punya potensi untuk marah, punya potensi untuk jengkel, punya potensi untuk, karena mungkin dia nanti, karena mungkin dizolimi dan lain-lain, tapi kemudian dia sanggup untuk menaklukkan dan menahan itu. Itu orang yang hebat itu menurut Rasulullah SAW. Kalau yang hebat kita menurut kita kan hebatnya tahu jadi bupati ki, hebatnya tahu jadi gubernur ki, hebatnya tahu. Kalau Rasulullah SAW adalah
Innamas syadidul ladzi yamna'u nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat itu adalah orang yang ketika kemudian punya potensi besar untuk emosi, punya potensi besar untuk marah karena berhaknya untuk marah karena dizolimi, dihianati, amanahnya dan lain-lain, tapi kemudian dia sanggup untuk menaklukkan itu. Itu rahasia daripada puasa. Yang terakhir, yang ketiga adalah wal afina anin nas. Kita ini Pak sebentar lagi, dan ibu-ibu ya sebentar lagi berlebaran, mudah-mudahan saja dipanjangkan ke semua umur, amin ya robbal alamin ya. Jadi kalau kita sudah lebaran itu, agama kita jauh-jauh mengajarkan kita untuk senantiasa berlebaran tiap hari dan berlebaran beridul fitri setiap saat. Itu kalau dalam konsep Al-Quran. Apa maksudnya? Wal afina anin nas, bukan hanya kita memaafkan orang lain pada hari raya Idul Fitri itu, tapi kalau dalam tuntunan agama, orang yang hebat itu, orang-orang yang dijanjikan surga itu adalah orang yang kemudian ketika orang lain punya kesalahan, dia lebih memilih untuk memaafkannya ya. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam agama ini memang menuntun kita untuk senantiasa mengingat kebaikan orang lain ya. Puncak kebaikan nih, lagi-lagi nih konsep agama nih ya. Mohon maaf, saya tidak pintar berteori Pak, selain daripada konsep-konsep lain ya. Dalam konsep teori agama lagi nih, puncak kebaikan adalah ahsin ilaman asa ilaik. Itu puncaknya itu. Dan memang agak-agak berat memang. Baiklah kepada orang yang menjahatimu, gitu kata itu dalam pesannya Rasulullah ya. Baiklah kepada orang yang menjahatimu. Kadang-kadang kita kan begini, kalau kau baik sama saya akan lebih baik, kan gitu ya. Kalau kau macam-macam sama saya akan balas lebih daripada itu. Kan kadang-kadang kita begitu, gitu. Manusianya manusia. Tapi kalau dalam pesan agama, ahsin ila man asa ilaik. Ini lagi-lagi nih tersirat ini, bahwa puncak sebuah kebaikan adalah ketika seseorang itu dijahati, ketika orang lain kemudian membuat kesalahan tapi dia masih memilih untuk senantiasa baik kepada orang itu. Yang terakhir, karena waktu membatasi kita, jadi saya persingkat Pak ya. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Itu orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, baik itu kesalahan berhubungan kepada sang manusia atau berhubungan kepada Allah, dia senantiasa untuk kembali bertaubat dan mengingat kesalahan-kesalahan itu dan memperbaikinya. Ketika seorang muslim itu Pak, ini orang muslim, ketika orang muslim itu diberikan hembusan dan hirupan nafas, itu maknanya bahwa pintu taubat sebesar bagaimanapun dosanya akan senantiasa terbuka. Oleh karenanya bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dan ibu-ibu sekalian, kita melihat di bulan suci Ramadan ini betapa banyak orang dahulu mungkin yang jauh dari masjid, tapi karena dipertemukan bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia rajin datang ke masjid. Itu bagian daripada keberkahan bulan suci Ramadan. Ada mungkin orang yang dulu tidak peduli banget dengan masjid, tidak loyal dengan orang-orang di sekitarnya, dipertemukan bulan suci Ramadan, jadilah orang yang senantiasa berinfak dan dermawan. Itu bagian daripada keberkahan bulan suci Ramadan. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. 4 hal penting karakter orang-orang yang bertakwa tadi. Yang pertama adalah senantiasa gemar untuk berinfak. Yang kedua, senantiasa pandai mengontrol emosi. Dan yang ketiga adalah senantiasa menjadi pribadi pemaaf. Dan yang keempat, ketika dia melakukan kesalahan, baik berhubungan kepada sang manusia atau berhubungan kepada Allah, dia senantiasa bertaubat kepada sang penciptanya. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu datangnya dari pribadi saya yang jauh daripada kesempurnaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.